mari Bapak Ibu kita buka acara kita ini agar ke depan apa yang kita lakukan ini membawa kebaikan untuk kita sendiri dan anak-anak kita. Kita buka dengan berdoa bersama, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mas Irfan mungkin bisa minta tolong dimainkan video lagunya. Ya. Apakah share screen-nya sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Oke. Kita mulai nggih. Semoga berdiri di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampun siap nggih? Saya mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Tanahlah aku berpilih, jangan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, malam kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku, tanahnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, mohon dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Bu Astri. Terima kasih Mas Irfan. Mas Irfan siap terus. Oke. Kita memasuki agenda yang ketiga, yaitu refleksi dari hasil analisis butir soal kita, butir soal yang sudah kita buat bersama-sama kemarin. Kemudian nanti per presentasi Bu Yulia akan memberikan feedback dan juga dari teman-teman nggih Bu Yulia nggih, kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu ini Bu Yulia. Kemarin kan untuk instrumennya itu kan memang dimintanya 10 nggih per grade gitu. Tapi kemudian kami menyepakati karena banyak sekali kan nggih Bu, dari teman-teman kan satu kelas 9 saja itu kan ada 20 guru gitu. Jadi memang sebarannya kemarin kurang rata. Jadi di kelas 10 itu ada 10, kelas 10, kelas 7 itu ada sekitar 10 atau berapa gitu. Kelas 8 itu juga sekitar segitu, yang banyak itu di kelas 9. Nah, karena instrumen yang dikumpulkan itu banyak sekali, sudah kami bagikan tapi belum kami jadikan di satu Google Drive, Bu. Nanti akan kami share ke Bu Yulia. Kemudian kami membuat merakitnya menjadi 25 soal Bu Yulia. Karena kok segitu banyak, kalau nggak kepake cuma dipakai 10 itu sayang gitu. Jadi mumpung istilahnya dengan 25 itu juga sebarannya sepertinya akan lebih rata. Maksudnya
satu KD itu tidak hanya terwakili hanya satu saja, satu atau dua saja, begitu Ibu. Kemarin jadi kami buat 25 juga untuk memudahkan karena kebanyakan kan soalnya pilihan ganda, sehingga kami juga untuk analisisnya itu akan lebih kelihatan kalau 25 ngoten Ibu. Seperti itu. Mungkin nanti akan ada yang Bu Yulia ingin sampaikan terkait itu mungkin ya. Kami hanya berpikiran sayang kalau sekian banyak soal yang diambil cuma 10 gitu. Tapi mungkin nanti dalam prakteknya ketika sudah sendiri-sendiri kan teman-teman juga rodok ini untuk membuat 25 ya, jadi membuatnya 10 saja gitu untuk ininya. Terus Ibu seperti itu. Ya kalau sudah terlanjur mau apa lagi? Kalau sayang dipacarin aja, kata anak-anak sekarang gitu. Kemarin terus sempat ini karena ya kepikiran hasil analisisnya itu juga gitu. Tapi memang ada 10 soal yang sebenarnya ditandai bahwa itu adalah soal pokok seperti itu, Bu. Mungkin kita masuk ke agenda selanjutnya. Yang pertama kita akan minta untuk presentasikan dari kelas 9. Di kelas 9 itu kalau nggak salah ada Mbak Novi. Mbak Novi sudah masuk, Mbak Novi? Mbak Novi? Mbak Novi? Iya, Mbak Noviana. Watining sih nggih. Nggih. Kayaknya kalau sudah di daftar ada, kalau di daftar mungkin sedang di belakang atau tong putih mungkin, tapi ini ada di Google Meet ini. Mbak Novi? Oh itu sudah. Mbak Novi bisa monggo present untuk hasil analisis dari kelas 9. Halo Mbak. Tadi sudah ini di chat. Oke, kita tunggu Mbak Novi. Sinyal parah katanya Bu Novi. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, monggo presensinya diisi nggih. Sudah saya share di kolom pesan. Atau mungkin yang kelas lain dulu nggih? Iya, kelas 7-8 dulu. Nggih. Mas Irfan kelas 9 kelas 8, ngasto kelas 8 nggih? 8 apa 7, Mas? 8, Bu. Oh, nggih, Mas Irfan saja dulu yang kelas 8. Oh, nggih. Nggih, ya sinyalnya udah bagus. Baik, saya izin share screen nggih, Bapak Ibu. Sampun muncul layar saya? Sudah, Mas. Oke. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya di sini mewakili teman-teman yang kelas 8, grup kelas 8, kelompok kelas 8 menghasilkan tes diagnostik untuk di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 2 Brebah. Di sini sebelum saya menyampaikan hasil analisis, berikut adalah analisa prasyarat yang telah kami rancang untuk KD 3.1 di kelas 8. Bentar, saya aktifkan. Nah, di kelas 8 ini yang kami menjadikan target KD adalah 3.1, yaitu tentang obligation, suggestion, and prohibition, yang mana ini merupakan sudah menggunakan kurikulum darurat nih Bapak Ibu 3.1-nya ini. Dan KD prasyaratnya
sesuai dengan kesepakatan kami kemarin, yaitu ada tiga KD di kelas 7, yaitu 3.2 tentang personal identity, tentang jadi di sini nanti ada pronoun, ada I, you, they, we, he, she, it, ada possessive pronoun dan sebagainya. Dan untuk verbanya menggunakan simple present tense. Sedangkan KD berikutnya adalah 3.3 yang berkaitan dengan telling time, yang mana di sini ada angka penyampaian waktu dan juga preposition yang berkaitan dengan waktu juga. Selanjutnya yang menurut kami menjadi KD prasyarat untuk 3.1 di kelas 8 ini juga adalah 3.4 di kelas 7 tentang deskriptif, yang mana di sini sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan kalimat deklaratif, positif maupun negatif, dan simple present tense, dan juga nomina singular dan plural. Nah, berikut adalah hasil tes analisis diagnostiknya di sekolah kami. Untuk data yang sudah masuk adalah 114 siswa. Di sini saya satu angkatan saya jadikan satu dahulu, sehingga saya anggap semuanya itu nanti saya berikan treatment yang sama, meskipun nanti per kelas bisa jadi nanti saya berdetail lagi, saya bedakan per kelas. Namun untuk laporan ini saya jadikan satu semuanya, kelas 8A sampai 8D. Di sini sudah saya urutkan Bapak Ibu dari yang paling kiri ini, yang merupakan soal yang paling rendah daya serapnya. Untuk yang atas ini nomor soalnya, ini nomor soal 13, nomor soal 20, dan seterusnya. Sedangkan yang bawah ini merupakan daya serap dalam satuan persen. Sehingga yang paling rendah yaitu nomor 13. Soal nomor 13 itu yang daya serapnya paling rendah di siswa, paling sedikit jawaban benarnya oleh siswa, yaitu hanya 42%, tidak sampai setengahnya. Dilanjutkan dengan nomor 20, juga 42%. Dan yang paling tinggi adalah nomor 12 dengan hanya 82%, belum bisa 100% ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ya memang mungkin bisa dikatakan masih rata-rata bawah. Lalu selanjutnya saya mulai dari bentuk soalnya. Di sini yang nomor 13 itu yang paling merendah daya serapnya, yaitu sebagai berikut. Ini nomor soal 13 ya Bapak Ibu. Jadi soalnya sebagai berikut. Soal ini menanyakan jadi soal ini ada di kelas 7 KD 3.4 tentang deskriptif, yang mana di sini menanyakan verb, kata kerja yang sesuai dengan konteks. Di sini sepertinya kalau menurut analisis saya, siswa masih belum bisa menggunakan kata kerja yang sesuai untuk simple present tense, yang mana ketika subjeknya adalah he, she, it, maka verbnya seharusnya menggunakan tambahan s. Nah, siswa kemarin saya lihat masih cenderung menjawab yang teach, yang A. Sehingga mungkin ini ke depannya dalam pembelajaran bab pertama, saya akan menambahkan materi simple present tense, terutama di bagian penggunaan kata kerja saat subjeknya itu he, she, it. Dan mungkin juga saya sampaikan juga ketika they, we, I, you. Nah, selanjutnya, ini untuk daya serap paling rendah ya Bapak Ibu, 42%. Lalu dilanjutkan dengan daya serap selanjutnya yang masih sama 42%. Untuk nomor 20, lagi-lagi masih sama. Di siswa kami masih sama, tidak bisa, mayoritas tidak bisa menggunakan kata kerja ketika subjeknya itu she pada simple present tense. Lagi-lagi ini KD-nya masih sama, 3.4 untuk descriptive text. Ya walaupun ini mungkin bukan di 3.4 mungkin ini lebih ke 4.1 mungkin, karena ini sudah keterampilan, karena mohon maaf nanti kalau misalnya salah mohon dikoreksi karena menurut saya ini lebih ke istilahnya kalau ini kan membandingkan lalu memberi dan meminta informasi terkait deskripsi. Di sini harusnya suara apa ini tadi? Ya, kita lanjutkan. Di sini seharusnya di siswa itu menggunakan kata kerja yang sesuai dengan konteks ini, namun di nomor 2 ini siswa masih terjebak dengan sepertinya malah seharusnya ini mudah ya love, cuma saya agak lupa kemarin siswa memilihnya apa yang untuk yang nomor ini.
Tapi ini masih sama, ini masih di 3.4 lagi-lagi di descriptive text di 3.4 yang kelas 7. Oke, itu yang nomor 2 ini kayak. Lalu selanjutnya yang soal nomor 16, lagi-lagi 46% yang benar bisa menjawab. Lagi-lagi 3.4 Bapak Ibu di deskriptif, yaitu di sini diberikan sebuah teks deskriptif. Siswa diminta untuk menentukan topik dari paragraf kedua, dan sepertinya siswa masih terkecoh dengan jawaban yang lain, yang mana ini kan ceritanya si penulis ini sering bermain dengan hewan peliharaannya. Nah, sepertinya siswa itu terkecoh dengan langsung ke Snowy-nya. Mungkin Snowy always ini everybody loves to walk with Snowy. Mungkin seperti itu. Tapi ini hanya menurut saya, ini mungkin kalau ke depannya saya akan memberikan ke siswa itu pemahaman cara untuk mendapatkan topik atau inti dari suatu paragraf, menentukan topik sehingga siswa bisa lebih tepat dan akurat dalam menentukan topiknya. Mungkin bisa saya berikan latihan atau exercise dalam menentukan topik dan sebagainya. Selanjutnya lagi-lagi masih di 3 ini masih di 3.4, walaupun preposition in add-on ini merupakan sepertinya mungkin masih porsinya kecil waktu siswa kelas 7, sehingga masih ini, walaupun di sini lebih banyak yang benar 1%, 51% ini, tapi masih termasuknya banyak yang salah juga. Mohon maaf, saya menerima dulu nggih, ada yang mau masuk ini sebentar, saya izinkan dulu. Nah, saya kembali lagi nggih ya. Saya kembali lagi, dan di sini siswa mungkin seakan di dalam pelajaran nanti juga akan saya berikan treatment atau pembelajaran tentang penggunaan preposition of place di sini, karena terutama untuk alamat nggih Bapak Ibu. Karena memang agak tricky di sini. Siswa pun agak kebalik-balik dalam menentukan kapan menggunakan in, kapan at, kapan on. Seperti itu. Jadi ini masih sama lagi-lagi di 3.4. Mungkin yang paling susah untuk siswa adalah di bab descriptive text mungkin di kelas 7 kemarin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini mulai kita beralih. Kalau ini soal yang berikut ini merupakan soal yang ada di, kalau tadi kan kelas 7 semua nggih Bapak Ibu yang salah. Nah, yang ini malah justru yang agak mendingan dibanding yang materi kelas 7 itu, malah materi kelas 8 ya. Jadi ini 3.1 ini 3.1-nya kelas 8. Jadi di soal kelas 8 yang di soal targetnya itu malah siswa lebih banyak benarnya dibandingnya soal tadi, yaitu 55% daya serapnya. Di sini soalnya menanyakan tentang kata yang tepat untuk melengkapi ini. We bla 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 obey this rule. Yang diminta di sini adalah merupakan kata suatu keharusan. Nah, bagaimana kita mau mengungkapkan suatu keharusan? Nah, siswa malah lumayan banyak, 55% bisa menjawab dengan tepat. Oke, saya lanjutkan. Lalu nah ini lagi-lagi kita kembali ke KD-nya kelas 7. Siswa masih terkecoh, di sini masih terkecoh, karena ini kan ceritanya diminta untuk menentukan berapa lama upacara bendera berlangsung. Di sini upacara di sini. Nah, mulai dari jam 7 sampai jam 8.30, yang mana 1,5 jam. 1,5 jam ini siswa masih terkecoh di half an hour. Padahal artinya adalah setengah jam, juga siswa mungkin masih harus saya berikan treatment lagi ke depannya, walaupun tidak sebanyak yang awal-awal tadi nggih. Tentang cara penggunaan cara menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris dengan benar. Untuk ini KD 3.3 tentang telling time. And then next, ini kembali ke soal yang dialog seperti yang tadi nggih Bapak Ibu, nomor 2. Hanya saja ini daya serapnya lebih banyak, yaitu 57%, yang mana siswa sebenarnya hanya kurang teliti saja. Menurut saya ini hanya kurang teliti saja, karena ini sangat mudah. Yang ditanyakan adalah pronoun.
possessive pronoun lebih tepatnya. Possessive pronoun di sini siswa mungkin belum melihat di depannya ini ada kata who is the little girl in the picture. Siapa si anak kecil perempuan itu yang digambar. Nah, mungkin siswa taunya maksudnya adalah malah menanyakan orang yang di depannya, padahal yang ditanyakan adalah orang yang ketiga. Nah, ini mungkin hanya kurang teliti saja. Dan di sini masuknya ranahnya di bab 3 KD 3.2 tentang personal identity. Sehingga menurut saya ini mungkin hanya meminta siswa agar lebih teliti saja kalau mungkin. Lalu yang berikutnya kita kembali ke KD target. Jadi di sini di daya serap yang berikutnya yaitu 57% masih sama dengan yang tadi. Soal nomor 22. Soal ini merupakan soal dari KD target yaitu kelas 8 3.1 tentang obligation, suggestion, and prohibition. Siswa menurut saya ini hanya kurang teliti saja karena sepertinya masih relatif mudah. Walaupun memang karena memang lebih banyak yang benar nggih Bapak Ibu. Tapi ini hanya menurut saya kurang teliti saja karena menurut saya ini sangat mudah sekali. Hanya istilahnya siswa mungkin kurang teliti dan masih ada kemungkinan ada kata-kata atau vocabulary yang belum diketahui oleh siswa. Misalnya pay, mungkin siswa tidak ada yang belum tahu kata pay. And then yang belum tahu mungkin disturb. Nah, disturb mungkin ada yang belum tahu. Seperti itu. Dan kalau ini mungkin saya akan berikan vocabulary yang berkaitan dengan KD target ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu presentasi dari kami untuk kelas 8. Untuk apa yang akan dilakukan memang belum saya buat sebuah dokumen yang rapi, baru sekedar hasil daya serap dan juga rencananya KD mana saja yang akan saya tekankan. Monggo masukan-masukannya dan mungkin kritiknya Bapak Ibu, Ibu Yulia, matur nuwun. Saya mohon izin pindah device ya sambil diskusi sedang. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih Mas Irfan. Tadi sangat detail sekali apa yang disampaikan Mas Irfan. Ibu Bapak jika mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo untuk hasil analisisnya dari Mas Irfan tadi. Jika mungkin ada yang ingin punyanya sama atau apa di bagian soal tertentu. Ya, Bu Astri, Bu Astri. Oh, nggih, monggo Pak Kongko. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menambahkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan. Terima kasih. Data itu sangat penting ya. Jadi ketika asesmen diagnostik ini dilaksanakan, ternyata kita tahu potret yang sebenarnya. Semoga ini ini mungkin salah satu aja dampak dari learning loss itu ya. Banyak orang banyak dari kita yang mempercaya mungkin data di kementerian itu katanya 50% itu atau mungkin nggak sampai 50% itu dampak dari PJJ yang terserap oleh anak-anaknya. Nah, ada yang menarik sekali terkait dengan tadi KD prasyaratnya ya tadi itu KD prasyaratnya untuk memperoleh KD 3.1 ya di bawahnya itu tadi kita lihat rendah ya. Jadi ini sebagai refleksi kita bersama ternyata kita harus melakukan drill lagi untuk di kelas 7 ya sebelum memasuki KD ke 3.1. Kalau kita lihat tadi di nomor 21 Pak Irfan yang bisa dilihat Pak Irfan. Oke, saya share screen lagi nggih. Ya. Yang nomor 21 Pak Irfan. Di sana itu malah KD yang sesungguhnya yang akan kita capai itu lebih tinggi ya Pak Irfan dibanding yang tadi nomor berapa? 20 dan nomor 2 tadi kan di bawahnya ya. Jadi ya, ini menarik sekali ya. Jadi menurut saya bahwa konstruksi soal itu sangat membantu anak-anak untuk menjawab benar ya. Mungkin bisa dikembalikan ke nomor 21 Pak Irfan.
21 di situ, ya, oke, terima kasih. Di situ mungkin anak-anak yang dengan apa itu sedikit gambling itu bisa menjawab benar ya, dengan adanya clue di sana ada no food, no drink in the classroom itu, sehingga anak-anak, oh, we must obey this rule, sehingga daya serapnya bisa 55 ya. Jadi memang salah satu apa ya, strategi untuk membantu anak memang di sana ada clue-nya yang memudahkan anak untuk menjawab. Seperti kembalikan lagi ke nomor berapa tadi? 2 kalau nggak salah ya. Nomor 2. Enggak. Nomor 2 ya. Ya, yang nomor 2 tadi yang apa itu? Oke, Yang nomor 2, oke, nggak apa. Di situ 46% ya, Pak Irfan. J. Ya, ini berarti anak masih kesulitan untuk menggunakan apa love atau mungkin yang bentuk laughing atau bentuk yang lampu. Jadi ini sebagai refleksi kita sebagai guru untuk apa memberikan apa lebih banyak latihan atau konsep-konsep banyak latihan supaya anak-anak ini bisa mengetahui perbedaan antara yang mana yang pakai apa itu love, ada yang love, ada yang atau bentuk yang lampu. Mungkin sementara itu Pak Irfan, terima kasih. Kita tim dari kelas 8 ini sangat dibantu Pak Irfan dan teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, matur nuwun sangat Pak. Oke, terima kasih. Ini nanti untuk karena tadi kita memulainya juga agak mundur waktunya. Ini kita jadikan satu dulu 3 presentasi, nanti feedback dari Bu Yulia dirangkum dari kelas 789 di akhir katanya. Ya, terima kasih Pak Kongko, terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Bu. Ya, kami catat juga di sini. Untuk presentasi yang kedua, Mbak, ada kelas 7 dan kelas 9 ya yang belum. Kelas 7 ada Mbak Esti. Mbak Esti kayaknya sudah ada di Jimit. Mbak Esti? Ya. Nggih, lah. Mbak Esti, monggo Mbak Esti. Monggo untuk presentasi yang ke kelas 7 ya Mbak Esti ya? Nggih. Kenapa kelas 7? Nggih, terima kasih. Monggo Mbak Esti. Makasih Mas Irfan, juga sedikit mengingatkan Ibu Bapak monggo presentasi dulu, linknya ada di bagian chat yang tadi di-share Mas Irfan. Nggih, monggo silakan Mbak Esti waktunya. Baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil tes diagnostik untuk mewakili kelas 7. Izinkan saya di sini untuk share screen terlebih dahulu ya, sekedar. Sudahkah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Maaf, sebentar. Iya, iya. Iya. Sebentar saya atur terlebih dahulu. Aduh. Sebentar Bu. Sebentar ya Bu Astri ini. Nggih. Ditunggu. Saya atur dulu aja. Sebentar. Iya. Iya. Nah. Lama sekali.
Coba. Maaf ya Bapak Ibu Guru, membuat Bapak Ibu Guru menunggu. Ada sedikit masalah teknis di tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Share screen saya sudah terlihat, Bu Astri? Belum, Mbak. Belum. Sampun? Belum. Oh, ini sudah. Oh, sudah, oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa. Nah, bismillah. Di sini saya akan menampilkan hasil analisis, refleksi, dan rencana tindak lanjut tes diagnostik bahasa Inggris kelas 7 di tempat saya, yaitu SMP Muhammadiyah Turi. Berikut saya tampilkan KD target dan IPK penunjang. Ini yang kami telah diskusikan kemarin. Ini IPK targetnya ada 3, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Ini mungkin bisa Ibu baca ya, sudah di-share di MGMP. Sedangkan untuk IPK penunjang, karena mereka dari SD yang kita asumsikan mereka sama sekali belum menerima bahasa Inggris, maka berikut kebanyakan maka semuanya itu mengidentifikasi unsur kebahasaan. Ada vocab, preposition, article, pronoun, to be, dan verb di sini. Aduh, baik. Kembali. Maaf Bapak Ibu, ini sepertinya laptop saya agak error. Mungkin seperti ini nggak apa-apa ya Bu Astri ya, terpaksanya. Kelihatan kok Mbak, nggak ada masalahnya kayaknya. Oh, nggak bisa dilebarkan gitu ya? Injih leres. Oh, nggak apa-apa. Apakah jelas? Oh, kelihatan kok. Baiklah Bapak Ibu, ini tes diagnostiknya kemarin saya lakukan pada hari Senin, tanggal 26 Juli dengan jumlah peserta karena saya hanya mengampu satu kelas, yang satu kelas lain diampu guru lain, maka ini saya hanya mengeteskan di kelas saya yang saya analisis. Jumlah peserta ada 23 peserta didik, jumlah soalnya 25 soal, 5 soal target, dan 20 soal pendukung. Analisis yang saya gunakan, saya memakai analisis Anbuso versi 8.0 ya. Nah, berikut hasil analisisnya. Dari 25 soal itu ternyata 7 soal berdasarkan daya beda, 7 soal dinyatakan tidak baik, 4 soal cukup baik, 14 soal baik. Alhamdulillah masih ada 18 soal dinyatakan cukup baik dan baik. Dengan tingkat kesukaran soal, 6 soal dinyatakan mudah, 17 soal sedang, 2 soal sulit. Sedangkan berdasarkan soalnya dinyatakan 7 soal ini tidak baik, 6 soal cukup baik, 12 soal baik. Sedangkan soal yang dinyatakan tidak baik itu masuk kategori 5 soal sedang dan 2 soal yang sulit. Dari 2 soal yang sulit ini ternyata masuk ke soal yang tidak baik. Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan kategori tadi yang soal dinyatakan kategori soal tadi. Yang kategori sulit tadi preposisi dan kosakata terkait sapaan. Maaf Bapak Ibu guru, saya di sini menyediakan soalnya sebenarnya, tapi tidak serinci Pak Irfan. Ternyata kosakata di sini mereka kesulitan di soal preposisi sama dengan yang kelas 8 tadi nggih Pak Irfan nggih.
Padahal ini hanya satu soal on nih tadi. Preposisi ternyata mereka kesulitan dan kosakata terkait sapaan. Saya ingat ini. Ini soalnya tentang sebuah gambar. Nah, maaf Bapak Ibu saya tidak bisa menampilkan. Ini lama sekali loadingnya. Ini gambar itu ada apa orang anak bangun tidur. Belakangnya ada gambar matahari. Nah, itu kebanyakan anak ternyata itu menyimpulkannya itu mau tidur, padahal itu bangun tidur. Kemungkinan itu seperti itu. Anak-anak terjebaknya di situ karena pilihan mereka harusnya good morning, banyak yang good evening. Sedangkan kategori sedang ini ternyata yang masuk kategori sedang ini KD target. KD targetnya nomor awal 1 sampai 5 semuanya masuk kategori soal sedang terkait fungsi sosial dan struktur teksnya. Dan untuk kategori sedang yang lain ini to be, penggunaan you are, dan is, mereka lumayan sudah bisa ternyata sedang. Vocabulary, terkait vocabulary di sini, vocabulary late, early, dan greeting. Vocabulary greeting di sini seperti good morning, good afternoon, tapi seperti menjodohkan gambar itu loh, mencocokkan situasi yang tepat. Dan pronoun, kata ganti. Ternyata mereka cukup menguasai kata ganti yang apa he, she, I, nah itu. It juga, is itu bisa mereka kata ganti. Is itu vocab ya maaf. To be. Selanjutnya untuk kategori mudah Bapak Ibu. Ternyata saya tidak menduga di sini ternyata mereka malah membedakan good night dengan good evening itu malah bisa. Situasi good night, kapan good night, good evening itu di luar dugaan saya, mereka ternyata malah bisa ini apa untuk good night dan good evening itu mereka malah bisa tidak kesulitan. Dan untuk to be khususnya M mungkin karena sering yang kemungkinan mereka dapat bahasa Inggris itu sering mendengar oh I itu M, kemungkinan itu ternyata mereka M to be M pasangannya I itu mereka tidak kesulitan. Dan pronoun untuk my, possessive pronoun, my name is, my address, my hobby, mungkin karena mereka apa ya sering terpapar jadi mereka tidak kesulitan. Itu analisa saya untuk pronoun my. Dan selanjutnya untuk vocabulary terkait sapaan di sini goodbye dan good morning. Good morning dalam konteks yang lain ternyata mereka juga di sini tidak kesulitan. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti tentu saja berdasarkan analisa yang saya dapat, kalau seperti ini saya berarti nanti akan memperkuat mereka untuk kategori yang sulit ini preposisi dan kosakata terkait sapaan ini. Saya akan mengajarkan mereka karena ini berupa gambar membaca situasi mungkin nggih. Itu nanti untuk yang sulit itu akan saya tekankan yang preposisi. Tapi kalau kosakata terkait sapaan itu nanti juga akan saya ajarkan. Dan alhamdulillah untuk yang sedang ini berarti nanti kesimpulannya saya tinggal memperkuat saja. Dan untuk yang mudah bukannya nanti saya tidak tetap mengajarkan tapi mengulang mengajarkan sesuai dengan KD 3.1 yang akan saya ajarkan. Tapi ini saya kalau melihat analisa seperti ini ya alhamdulillah mereka sudah sangune sudah cukup insya Allah. Nah, mungkin untuk presentasi dari saya seperti itu. Untuk rencana tindak lanjut sama seperti Pak Irfan tadi, untuk secara rinci belum, tapi untuk kalau melihat indikator soal hasilnya seperti ini, saya bisa fokus ke kesulitan anak. Oh, anak sulit yang ini. Oh, ini udah sedang, ini mudah. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin ada koreksi, maaf sekali Bapak Ibu. Yeah. Mungkin untuk share screen-nya ditahan dulu Mbak Isti. Mungkin ada teman satu atau dua yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang hasil analisisnya samakah Ibu Bapak, terutama yang dari kelas 7? Oke, dari teman-teman sebelumnya sepertinya belum ada ini, nggih. Oke, kalau seperti itu nanti mungkin bisa nanti di belakang juga ambil lihat-lihat hasil presentasi hasil analisisnya masing-masing. Oke,
Terima kasih Mbak Esti, Nggih, Bu Esti. sami-sami. Nah, nanti untuk feedbacknya nanti kita diskusikan dengan Bu Yulia setelah presentasi yang terakhir. Terima kasih Esti. Nggih, Oke. sami-sami. Untuk selanjutnya yang belum dari kelas 9. Kelas 9 itu ada tadi Mbak Novi mungkin agak kesulitan sinyal. Mbak Isti, Bu Isti dari Godean 1. Bu Isti? Oh iya, ini Bu Isti udah langsung present. Halo Bu Isti, suaranya ini enggak Bu Isti? Belum terdengar. Bu Isti? Oh, ternyata ini belum saya unmute. Sudah? Mic-nya belum dinyalakan? Oke, monggo Bu Isti waktunya. Oh ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya mengikuti workshop ini ya, meskipun kemarin sempat tidak ikut karena sakit. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah memberi kesempatan, kepada narasumber kita Bu Julia. Di sini mungkin saya tidak serinci teman-teman yang lain, namun di sini saya menyadari bahwa ini sangat baik untuk kita ya. Di sini setelah kita melakukan diagnostik ini, assessment diagnostik ini, menyadari bahwa per kelas itu kita seharusnya berbeda dalam mengajarkan. Biasanya kan kita langsung mengajarkan tanpa melihat anak-anak dulu ya. Dengan ini kan kita bisa keuntungannya, kita bisa metode apa yang diterapkan atau apa yang ditekankan pada pembelajaran di setiap kelasnya. Terima kasih sekali sudah diikutkan dalam workshop ini. Ini untuk hasilnya. Kebetulan saya mengampu kelas 4 kelas ya, 9A, 9B, 9C dan 9D. Di sini hasilnya yang pertama saya sampaikan adalah 9A. Di sini hasil dari analisisnya memang semuanya hampir baik untuk kelas 9A, yaitu hanya satu soal saja yang tidak baik, itu pun hasilnya sedang. Jadi tidak ada yang sukar. Jadi 96% baik, 4% sedang. Jadi di sini keunggulannya, jadi semua prasyarat ya sudah terpenuhi semua. Namun yang sedang tadi adalah di unsur kebahasaan yaitu greeting card. Tindak lanjutnya pada kelas 8A, jadi tidak ada pengulangan untuk materi kelas 7 dan 8. Kemudian untuk materi yang akan dipelajari, nanti untuk rencana pembelajarannya akan lebih ditekankan pada unsur kebahasaannya, terutama karena di sini adalah pada greeting card, jadi paling ditekankan adalah unsur kebahasaan pada ungkapan atau ucapan atas selamat. Ya, ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi seperti itu. Kita ke 9B. Untuk 9B, untuk tingkat kesulitannya, yang mudahnya itu lebih menurun, yaitu 88%. Kemudian untuk sedangnya 12%. Berarti ini juga menunjukkan kalau kompetensi yang kita harapkan sudah terpenuhi atau kompetensi yang diharapkan sudah dikuasai oleh anak-anak. Jadi
di sini masih sama, yaitu pada unsur kebahasaan. Jadi kelemahan anak-anak masih sama, yaitu pada unsur kebahasaannya. Namun di sini ditambah selain greeting card, juga ditambah dengan descriptive text. Ya, jadi nanti tindak lanjutnya hampir sama antara A sama B. Kemudian untuk kelas 9C itu yang mudah itu 96% juga, yang sedang 4%. Kemudian juga kelemahannya ada di unsur kebahasaannya. Jadi antara kelas A, kelas B, kelas C penekanannya akan sama. Yang terakhir adalah di kelas 9D, itu tingkat kesulitannya itu mudah ya, mudah 88%, kemudian yang sedang 12%. Nah, di sini yang sedang di sini adalah fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari greeting card dan descriptive text. Nah, jadi di sini untuk kelas 8D penekanannya akan lebih luas karena tidak hanya pada unsur kebahasaan, namun juga pada fungsi sosialnya juga untuk pembelajaran ke depannya. Begitu. Namun walaupun maksudnya penekanan itu tidak cuma diajarkan itu, namun maksudnya akan waktunya akan dilebihkan. Jadi porsi waktunya akan dilebihkan untuk mempelajari materi yang ditekankan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Isti atas presentasinya. Sama-sama. Untuk selanjutnya adalah feedback dari Bu Yulia. Kemudian nanti juga teman-teman mungkin bisa menambahkan dari kasus masing-masing di sekolahnya, mungkin merefleksi dari hasil analisis 3 presenter tadi dari kelas 7, 8, dan 9. Monggo Bu Yulia untuk feedback dan ininya masukan untuk kami semua. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Morning, how are you doing? Morning, ma'am. Morning. It seems that we are all in good condition, thanks God ya. Karena sekarang ini sehat harus diperjuangkan, walaupun pesertanya menurun jadi 25. Kemarin 40 lebih. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada yang nyambi sambil ngajar, tapi mudah-mudahan pas tidak dijadwalkan Vikon juga dengan muridnya sehingga bisa lumayan fokus. Saya membuka di chat, minta tolong menuliskan refleksi melaksanakan tes diagnosis ini. Tapi sebelum saya mengomentari, kelihatannya Mbak Isti ini belum ada dari teman-teman yang memberikan tanggapan. Dipersilakan dulu, Mbak Asri. Monggo, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yulia. Monggo Ibu Bapak yang dari kelas 9 ya tentunya ya, yang mungkin juga mengampu, karena kemarin kelas 9 itu di WA group itu jumlahnya paling banyak, seharusnya juga ininya juga paling banyak gitu yang mengampu di kelas 9. Monggo Ibu Bapak yang mengampu kelas 9. Mungkin ada yang ini saya jadi buka grup WA ini, pesertanya siapa saja yang kelas 9. Monggo. Ada yang ingin berkomentar untuk yang kelas 9? Saya Bu, mungkin Assalamualaikum Mbak.
Waalaikumsalam, Budi. Waalaikumsalam. Monggo Budi, Bu nanti. Jayati. Nggih, mohon maaf sebelumnya ini dari Mbak Esti Komah dari SMP 1 Nggodean, nggih. Leres. Nggih, makanya tadi saya lihat kan analisisnya dari itu kan sebenarnya sudah lumayan bagus, nggih. Jauh dari tempat saya, kalau tempat saya di SMP 4 Ngaglik ini memang lumayan banyak istilah saya analisis memang berbeda jauh dengan Mbak Esti. Saya memang mungkin nanti insya Allah kan saya akan Isti Bu, Isti Mbak Esti juga ada. Esti yang kelas 7. Isti yang kelas 6. Nama Esti sama Esti itu sama-sama famous ya, sama-sama pinter gitu. Maaf kalau saya dari SMP 4 Ngaglik saya hasilnya memang tidak sebagus tempatnya Mbak Esti yang tersakit bagus-bagus sekali karena memang sudah pada dasarnya saya juga pernah di 3 Nggodean dan saya tahu bahwa di 1 Nggodean itu memang bagus sekali dan hasilnya juga lumayan bagus. Nah seandainya nanti berbeda hasilnya dengan yang tempatnya Mbak Esti Komah mungkin itu nanti mohon masukannya juga, masih mohon bimbingannya. Saya juga untuk tindak lanjutnya bagaimana kalau tempat saya memang lebih jauh banyak yang kurang Bu Yulia sudah persanjih kalau di SMP tempat saya memang lumayan banyak yang kesulitan. Nanti akan setelah saya hasilnya sudah diterima saya kirimkan. Coba nanti saya minta untuk tapi nanti kalau ini mohon maaf saya sangatnya mengasar nih tadi jadi agak kemerungsung juga ini tadi. Itu masukannya saja barangkali untuk Mbak untuk kalau ada yang mungkin sesama yang dengan level tingkat pemahamannya siswanya kurang seperti teman saya, mungkin nanti juga mohon kalau ada yang kerso nanti memberi masukan ke saya kalau di Mbak Esti mungkin yang jelas gini saya masih ingin belajar gitu aja. Ya, bagaimana cara nanti mengatasi banyak yang di bawah KKM di tempat saya. Hasilnya masih ada separuh yang itu harus belum tuntas, Bu. Dengan soal yang itu, yang seperti kemarin. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas gitu, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi sebenarnya termasuk refleksi juga ya Bu Yulia, karena memang beda setting sekolah pasti juga beda kondisi, terus hasilnya juga beda. Kebetulan saya sendiri juga mengampu kelas 9. Kelas 9. Kalau di sekolah saya kebetulan yang jebloknya itu di fungsi sosial. Jadi saya kepikiran kalau fungsi sosial orang ini tagnya kelas 8 juga sudah diajarkan, seharusnya fungsi sosialnya kan greeting card dengan teks transaksional, congratulating itu kan cuma beda bentuknya lisan dan tulis gitu. Sebenarnya fungsi sosialnya sama, tapi ternyata juga kemarin setelah dicobakan juga jatuh juga di fungsi sosial. Oke, ada yang mau menambahkan lagi Bu Bapak? Sepertinya sampun tadi sudah presenter sudah dikomentari juga oleh peserta. Monggo Bu Yulia. Oke, siap. Aduh, saya yang mau nangis. Gagal. Saya mohon maaf tidak mampu mendampingi Bapak Ibu. Ternyata konsep tes diagnostiknya aja belum dapat. Kalau bicara daya serap itu kan assessment of learning ya. Ini assessment for learning gitu ya. Analisisnya kok ke daya serap, soal sukar, soal mudah. Kemudian kalau dengar yang Bu, siapa tadi yang dari Ngaglik 4 tadi? Gimana solusinya biar bisa kayak Nggodean 1, tuker aja Bu muridnya. Itu semua jawaban saya bercanda Bu, nggak ada yang serius selain saya sendiri, sisanya bercanda itu. Ternyata di akhir sesi 2 JP yang kita pertama kali harus PPKN ya, itu kan masih ada yang bertanya apa bedanya placement test, tes diagnostik, retest. Ini lalu saya tadinya optimis sekali ketika Bu Asri mengatakan, oh iya ini masuknya ke assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning gitu.
Nah, assessment for learning itu sekian lama kita hanya mengenal pretest, sehingga yang diukur adalah daya serap ketercapaiannya. Ya, namanya untuk belajar, kalau misalnya tempatnya Bu Esti tadi semua sudah tuntas, bicaranya tentang tuntas gitu, nggak jadi pelajaran aja ya, sudah tuntas gitu kan, nanti ke sana. Nah, saya mohon izin share screen, kita lihat lagi ya PPT-nya, assessment diagnostiknya kemana. Terus saya syok lagi dan merasa menyesal kenapa saya nggak dikabari ya waktu memutuskan soalnya 25 gitu. Jadi artinya yang 2 jam waktu itu memang sungguh-sungguh belum. Apakah sudah terlihat? Sudah bisa dibaca? Sudah. Ibu. Jadi mulai. Jadi ketika kita sampai dengan diskusi bikin soal 10 itu kan sudah sampai bargaining ya, yang kelas 7 yang paling repot. Kalau kelas 8 masih oke kita. Lalu seperti apa kelas 7 udah kita sepakati pure kelas soal-soal yang level mendasar lah. Kalau dulu kita pernah kenal ada anak 4 kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan ada muatan lokal bahasa Inggris mungkin dari sana. Tapi kita kemarin sepakat untuk lebih banyak pada linguistic feature, kemudian ke expression. Kemudian tadi di awal ketika Mbak Asri itu sudah lihat mata saya, kemudian langsung Bu Yulia mau komentar, saya bilang, aduh kok 25. Dengan alasan itu analisisnya, karena ternyata analisisnya yang dimaksud di tes diagnostik juga bukan yang seperti yang Bapak Ibu paparkan tadi. Tadinya saya berharap Bapak Ibu juga sempat mesani di PowerPoint-nya. Lalu kalau banyak memang harus diseleksi yang mana yang memang memenuhi itu. Jadi bukan sekedar menjadi semua diterima begitu. Alhamdulillah ya kalau misalnya tadi di salah satu sekolah itu hanya berapa soal tadi yang ditolak, masih banyak soal yang baik. Berarti Bapak Ibu hebat dalam hal menyusun soal pilihan ganda. Nah, ini kita akan ke sini. Jadi tetap tidak bisa ditawar sebetulnya. Soalnya 10 saja. Mengapa 10? Karena analisisnya itu nanti per soal, kemudian per anak itu muncul dari rata-rata. Jadi hitungannya bukan lagi tingkat soal mudah, sukar, sedang, bukan lagi daya serap, tetapi adalah rata-rata dari soal tersebut, di kelas tersebut, itu berapa yang analisisnya hanya paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Itu saja. Ya, jadi untuk ini nanti karena saya yang salah, tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk mengukui bahwa ini memang seperti ini ketentuannya, dan pasti sudah melalui analisis dan uji yang panjang ya, kenapa 10 itu untuk tes diagnostik. Kemudian nanti mohon izin kita remedi ya, KD di berikutnya tolong dibuat assessment diagnostik. Lalu kita akan perbaiki langkah-langkah ini. Nanti kita akan diskusikan teknisnya. Lalu menyusunnya kemarin tuh saya sudah merasa aman ketika diskusi yang 2JP itu, tetapi ternyata belum. Nah, kalau nanti di KD kedua kan bukan KD 1, maka bisa seperti potret seperti ini. Jadi soalnya ada di KD kedua, adiknya di KD 1 yang sekarang sudah dilakukan ini, adiknya lagi di kelas sebelumnya. Begitu nanti kalau kita akan ke tes diagnostik yang di KD 2. Kemudian apa toh yang tadi saya mau atur. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berkenan yang analisis yang tadi
apalagi menggunakan apapun alat analisisnya, mau dianalisis ulang. Hanya cukup di rata-rata kelas saja, satu kelas itu, karena pembelajaran kita kan berbasis kelas ya, jadi tidak perlu juga analisisnya yang paralel gitu ya. Nanti per kelas, dan Bu Isti tadi menyentuh ya, baru sadar ya ternyata beda kelas itu harus beda. Nanti dalam satu kelas pun kalau Bapak Ibu sudah belajar di guru penggerak, tapi kalau seandainya tidak dan berkenan sharing dengan saya bisa sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu calon guru penggerak yang saya temani mengatakan refleksinya adalah, saya malu karena ternyata dulu itu saya merasa mengajar murid satu kelas, tapi sebetulnya metode itu hanya satu anak itu. Dan Bu Isti terima kasih refleksinya, jadi terasa ya sekarang. Jadi kalau dulu orang mengatakan idealis ya, masa RPP apa di kelas ini beda dengan ini, RPP-nya boleh sama tapi nanti treatmentnya pasti kan ada yang berbeda di sana. Nah Bapak Ibu, karena tujuan diagnostik itu mendiagnosa. Jadi yang dibahas adalah penyakitnya. Jadi kalau saya tadinya berharap memimpikan dalam diskusi ini dipaparkan di soal nomor 1, rata-rata anak paham utuh itu. Berarti kalau paham utuh bisa nanti lanjutnya kan langsung ke lanjut KD berikutnya. Paham sebagian di mana ya, nanti kita lihat dari yang bahasa Indonesia yang dekat dengan kita. Lalu cara menganalisis itu adalah siswa akan kita bagi menjadi 3 kelompok pembelajaran sesuai dengan assessment di tingkat KD itu. Lalu siswa yang rata-rata nanti akan di bawah rata-rata itu akan kita beri pendampingan untuk yang belum terpenuhi. Tetapi dengan nilai di atas rata-rata, pengayaan, jadi bunyi analisisnya tadi hanya paham sebagian, paham, tidak paham, lalu tindak lanjutnya adalah remedial, pengayaan atau di kelas itu. Nah, di dalam buku saku tes diagnostik itu bahkan kalau itu materi awal kelas ini, kelas 5 ya, atau kelas 8 gitu ya. Anak belum menguasai KD kelas 7, maka dia harusnya pergi ke kelas di bawahnya. Gitu. Tetapi dulu di awal saya pernah waktu menjadi mengisi di kegiatannya bidang SMP juga, itu kalau kan orang membayangkan muridnya dititipkan di kelas di bawahnya itu kan hal yang tidak mudah maksudnya, karena juga belum menjadi budaya saja. Tapi sebetulnya kalau itu Bapak Ibu berkenan refleksi, banyak murid tidak bisa perkalian. Bahkan di 1 atau 2 tahun yang lalu itu saya masih mendengarkan anak SMP belum bisa baca tulis. Itu di mana coba kekeliruannya? Ya, karena tes diagnostiknya tidak mencari sumber penyakitnya. Jadi yang diobati bukan itu. Contoh kalau kita pusing, kita sering hanya minum obat pusing, tapi sesungguhnya penyakitnya bukan di sana. Itulah tes diagnostik Bapak Ibu. Kemudian nanti kita ulangi analisisnya kalau terlanjur 25 ya dipetakan. Kemudian sebetulnya mengapa bukan masalah sayang, bukan masalah itu sedikit atau banyak. Yang diambil itu memang yang prasyarat saja. Kalau misalnya sama-sama expression dan itu prasyarat, ya satu aja karena nanti biar analisisnya detail. Non multa set multum, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Saya berharap ini teman-teman ikut meyakini bahwa itulah kenapa seringkali penugasan-penugasan yang Bapak Ibu merasa kalau setiap JP harus ulangan itu kan tidak logis. Mau soalnya berapa? Karena selalu konsepnya ulangan itu soalnya harus banyak. Kalau 1 tujuan pembelajaran, 2 tujuan pembelajaran kan masih 1 atau 2 soal tidak masalah, yang penting sesudah pembelajaran ini Bapak Ibu tahu bahwa itu tercapai.
tidak ditunda lagi. Itu kalau assessment of learning. Sekarang kita balik ke tes diagnostik yang assessment for learning. Jadi ini mohon pegang prasyarat. Kalau yang bukan prasyarat ya sudah. Memang tidak terlalu jelas kalau bahasa Inggris itu prasyarat seperti apa, tapi ya bisa jelas juga. Tergantung kita memaknainya. Seperti kalau teks deskriptif ya. Simple present akan menjadi prasyarat. Tetapi itu saja beda-beda kelas. Saya mohon maaf kalau yang saya ceritakan mungkin kurikulum 13 yang lama yang atau saya belum 13 ya. Saya belum kurikulum 13 karena terakhir 2010. Saya KBK. Contoh, teks deskriptif kelas 7 itu seputar things, person, kemudian place. Kalau teks deskriptif kelas 8 itu luas dari itu ada animal gitu. Nah, ketika things sama person itu prasyarat sama-sama simple present, tetapi linguistic feature, vocabulary-nya beda. Kalau things itu cukup murid itu bisa is a, bisa adjektif yang untuk material, size, function, color gitu. Jadi itu ketika saya mengajar maka ya saya pastikan bahwa untuk bisa things selesai di situ, tidak simple present yang lari ke go, goes, left, leaves, enggak. Karena di sana belum dibutuhkan, hanya describing things. Ketika pindah ke describing person, itu prasyaratnya adalah physical appearance, slim, tall, kemudian long hair, kemudian slanted eyes, semacam itu. Jadi betul-betul yang fisik banget gitu. Sama physical appearance sama karakteristik, ya kan? Personal karakteristik. Jadi ciri-ciri fisik dan juga perilaku, misalnya kind, generous, kemudian apa ya yang perilaku yang baik-baik saja lah gitu ya. Nah, ketika saya membahas description of things, saya tidak akan ke sana karena bukan prasyarat. Jadi tidak seluruh vocab diberikan omjoan begitu. Nah, ketika mau ke orang baru masuk ke sana. Soal-soal yang mau masuk ke orang itu di situ. Itu maksudnya diagnostik, KD prasyarat, atau tujuan pembelajaran prasyarat atau indikator. Mungkin contoh saya sedikit, tidak banyak. Nanti kalau tidak jelas di sini mohon bertanya. Lalu kenapa tidak pretest kalau kita balik ke konsep? Saya berharap yang placement sudah selesai di pertemuan kita dulu ya. Jadi kenapa enggak sebagai pretest? Cari akar permasalahannya di mana. Mencari penyakitnya di mana. Seperti itu diagnostik. Jadi ketika tadi diceritakan ternyata tidak seperti yang diduga kan. Bayangke kalau dulu zaman dulu anak-anak nggak bisa ya I dengan M gitu, masih IS misalnya seperti itu. Ternyata dengan banyaknya exposure paparan ya Bu, tadi terpapar corona. Exposure-nya itu sekarang anak-anak itu udah banyak. Dari bayi aja mereka nonton YouTube, isinya good morning, segala macam itu ada apa yang kepala pundak lutut kaki, itu anak di bawah 2 tahun aja sudah mulai itu. Ketika saya terakhir jadi guru itu di 2010, di 2004 saya ngajari murid saya dengan kaset yang saya beli dari senior itu, lalu anak-anak melengkapi lagunya Twinkle Twinkle Little Star, kata muridnya gini, "Mem, itu lagu bayi." Gitu. Lalu saya bilang, ya udah besok bawa kaset, ketika saya lalu saya nanti bikin rumpangnya tahun 2004 seperti itu. Dan kami pakai love song. Ketika dengar lagu Knife, Cut Like a Knife gitu, menurut saya bilang sesudah selesai itu cerita.
Mem itu lagunya kok bagus banget coba. Padahal saya habis berkunjung kepada kepala salah satu SMP favorit di Sleman yang mengatakan anak disuruh mengapresiasi. Dan kalau saya jawab ini saya ceritakan kan mesti saya sendirian lagi. Itu apresiasi. Dan akhirnya saya senang ketika di kurikulum 13 lagu menjadi salah satu KD. Bapak Ibu, saya berhenti di sini tentang diagnostik dan KD prasyarat. Terpahami? Ada yang mau diskusi? Kalau tidak, saya akan masuk ke pembuatan soal karena waktu itu sudah cukup. Saya akan masuk ke tindak lanjutnya. Mohon izin bertanya, Bu Yulia. Siap, monggo. Siapa nggih? Pak Jul dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Siap, Mas. Ngapunten Bu Yulia terkait apa indikator paham utuh, paham sebagian dan tidak paham tadi. Indikatornya apakah itu dari rata-rata apa sebagian besar, misalkan sebagian besar siswa bisa menjawab itu terkait kategori utuh, apa kalau hanya sebagian yang benar itu kategori tidak paham, atau 50% itu kategori yang istilahnya paham sebagian, atau seperti apa Bu Yulia terkait indikator atau kategori terkait paham tadi, paham utuh, sebagian dan tidak paham tadi. Terima kasih Bu Yulia. Ya Pak Yuli, terima kasih. Yang dianalisis capaiannya rata-rata ini sudah terlihat ya. Jadi soalnya 10 Bapak Ibu itu harus menyediakan jawaban. Jadi jawabannya itu apa? Kalau misalnya ini saya pihak yang mengirim pihak yang ditujukan sah. Nah, kalau pilihan ganda maka di sini contohnya keberadaan Puradano Ulur di Danau Beratan. Misalnya itu soalnya tadi di atas begitu. Lalu kalau itu soal isi menjadi begini. Kalau ini kita punya ya paragraf rumpang juga ya, maka ada disajikan jawaban seperti ini. Nah, ini cara pengodeannya Pak Yuli. Jadi sesudah membuat rata-rata capaian, pilihan anak itu D, maka kita punya daftar nama siswa kan ya. 1 sampai 32, kalau 32, maka di sebelah kanannya nomor soal 1 itu ya, dia dikatakan paham utuh itu jika benar jawabannya di D. Nah, kalau pilihan ganda itu pilihannya hanya paham utuh dan tidak paham. Karena begitu salah dia tidak paham kan? Gitu. Mengapa ini tidak paham 1 hanya urutan? Tidak paham 1 itu tidak paham A, tidak paham B, tidak paham C. Tetapi kalau soal Bapak Ibu itu essay, ini bisa dipersani. Soalnya kan mesti ada melengkapi. Jadi soal nomor berapa tuh? Ini mira. Nah, ini kemungkinan jawabannya sebentar. Soalnya kita akan masuk ke soal nomor 7. Nih, jadi ada cerita surat, lalu anak-anak diminta menganalisis. Ini kalau bahasa Inggris namanya information transfer. Ya, jadi dari soal teks, lalu anak-anak mindah ke tabel, mindah ke bentuk lain. Nah ini kalau soalnya seperti ini Pak, maka kan guru menyiapkan kunci. Kuncinya di ini, mana tadi? Sorry, wait, nomor 7. Sebentar, kemungkinan jawaban mira. Nah, 8. Tadi kan yang kosong di pihak pengirim, pihak yang dituju, maksud surat gitu ya. Nah, di sini. Nah, kalau soalnya essay begini, bisa kita membuat analisisnya. Itu kalau pilihan ganda, sebentar, kita ke nomor 8. Ini. Kalau anak itu betul semua, berarti kan paham utuh. Kalau misalnya ada yang salah, paham sebagian, kalau totally salah, maka dia tidak paham. Itu sampai di situ. Nah, ini analisisnya per anak.
Maka itulah kena ya Pak Yudi. Berarti pilihan ganda itu hanya ada 2, paham utuh sama paham tidak sama paham. Tidak paham. Iya. Berarti iya. paham sebagian tidak ada di pilihan ganda jadi. Boten. Karena ketika you choose the wrong choice, then it means you didn't understand, gitu kan? Sampai di sini ikut saya masih oke? Bapak Ibu? Masih, Bu. Yes. Nah, ini interpretasinya, ya. Kalau untuk saya ke sini contohnya, menjawab salah, tidak paham. Hal ini menunjukkan siswa kesulitan apa tadi? Kalau contohnya nomor 8 tadi ya kita pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan, Bapak Ibu? Karena kita sama-sama orang bahasa ya. Betul. Nah, ini kan jawabannya salah. Si Mira kan ini mestinya kan Safilia itu yang menerima gitu karena dia jawabnya masih Mira kuali gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu mendeskripsikan analisisnya di sini. Hal ini menunjukkan bahwa gitu. Anak masih kesulitan mengidentifikasi pengirim surat misalnya begitu. Masih kesulitan membedakan, kan bisa jadi di sebelum Bapak Ibu menerangkan bisa jadi toh anak kan ada toh bahasa Inggris tuh pertanyaan who is the sender of the message, ada kan? Ketika belum anak-anak biasa dan belum di pembelajaran bisa jadi kan sender itu apa? Yeah. Tapi kalau sekarang dengan adanya WA ini message send gitu kayaknya anak-anak lebih mudah terekspos ke situ. Lalu kemungkinan jawaban ini bukan kemungkinan jawaban melakukan ini tindak lanjut media dengan menekankan pada keterampilan membaca. Jadi tindak lanjutnya itu nanti adalah the things that you are going to do to your students gitu ya. Dengan kesulitan masing-masing tadi. Kalau pilihan ganda jelas tidak paham ya tentunya nanti diekspos lebih banyak soal. Jadi kalau kemarin itu punya 25 katakanlah sudah dikelompok-kelompokkan gitu ya. Ketika ketemulah cuman 10 aja yang kita pakai, ketemulah soal nomor 6 itu yang paling berat, paling tidak bisa, maka soal sejenis lainnya itu nanti akan menjadi soal yang kita berikan sebelum pembelajaran yang normalnya, yang wajibnya. Jadi saya tadi mendengarkan bahwa akan melakukan lebih banyak penekanan pada ini. Bukan begitu, tindak lanjutnya tetap dibagi 3. Untuk anak, untuk KD yang sudah memang tercapai capaiannya rata-rata, lanjut. Kalau itu menjadi materi ini. Tetapi untuk yang belum, kalau itu sudah lewat, remedi dulu. Tidak di jam tapi di diam yang lain. Kalau kita tidak menitipkan ke guru ke guru kelas di bawahnya, remedi dulu sama kita. Nah, anak-anak yang sudah lewat, kita beri pengayaan. Bapak Ibu sebetulnya kalau bicara tentang remedial pengayaan itu, saya masih juga ingin menemani Bapak Ibu untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi lakukan itu di luar jam pelajaran. Terus belum lagi kalau saya nanti bicara tentang PTKMTT, ternyata interpretasi para guru itu masih beda-beda. Ketentuannya kan hanya 50%-nya tatap muka, tapi dikira di 50% tatap muka itu tugas, bukan begitu gitu ya. Itu hal yang harus kita pahami nanti di diskusi yang lain. Tapi di sini kembali ke diskusi ini, bahwa nanti harapan saya kalau 25 terlalu banyak, maka itulah kenapa 10, Bapak Ibu hasilnya muncul ini, interpretasi. Nah kalau pilihan ganda interpretasinya seperti apa? Nanti kita lihat soalnya. Nanti siapa yang berkenan memberi contoh, kita coba membuat interpretasinya, lalu membuat rencana tindak lanjutnya, seperti itu. Saya akan... Ini pesannya lakukan secara berkala. Saya akan ke sini. Buku saku. Ya. Ini Bapak Ibu. Ini sudah buku saku final ya. Jadi 10 soal saja. Ya.
kita baca bersama. Nanti saya berharap kalau ini Bapak Ibu ingin bertambah ilmu, tetapi harus meluangkan waktu. Saya yakin di era sekarang ini tidak banyak orang punya waktu, tetapi hanya tinggal mengaturnya. Karena tetap sehari, tetap 24 jam. Nanti yang KD2, Mbak Asri dan teman-teman pengurus, saya mohon karena tidak ada kaitannya dengan dinas, pada kegiatan dinas saja kemarin sudah ada yang menanyakan ya kalau nggak salah di chat atau apa itu, ini nanti ada sertifikatnya atau tidak. Saya mengajak bagi yang gemar belajar dan berkenan meluangkan waktu, mari saya temani, ayo nanti KD2 kita bikin yang lebih pas. Itu. Tapi kalau KD1 ini ya harus tetap diperbaiki sesuai dengan alur yang ada di sini. Kalau terkait analisisnya, kalau masalah jumlah tidak masalah. Kalau nanti akhirnya Bapak Ibu dari 25 itu kalau bikin analisisnya kebanyakan mau milih 10, tidak masalah karena memang syaratnya 10. Kemudian pelaksanaan asesmennya kemarin sudah ini ya. Untuk menguatkan lagi, lakukan pengolahan hasil asesmen. Pengolahannya seperti apa? Seperti yang tadi saya tayangkan, saya ulangi lagi supaya lebih terasa. Nih. Untuk pilihan ganda berarti hanya ada paham utuh dan tidak paham, ya. Yang dihitung rata-rata kelas saja untuk masing-masing nomor tadi. Kemudian siswa dibagi 3 kelompok. Jika nilai-nilainya rata-rata, pembelajarannya sesuai dengan fase. Sesuai dengan fase itu ya KD di saat ini jalan terus gitu ya. Untuk anak-anak yang masih di bawah rata-rata kelas capaiannya, maka diberikan pendampingan sesuai dengan kesulitan belajarnya. Jadi benar Bu Esti, tidak dalam satu kelas Bu, barengan bisa jadi karena beda-beda kan kesulitan belajarnya. Yuk pripun Bu, saya kok bersyukur ya dengan daring ini, lakukan secara daring, Bapak Ibu bisa pakai WA, bisa yuk jimit sebentar gitu. Yang di atas rata-rata titip ya Bapak Ibu diberi pengayaan biar muridnya, apalagi yang tadi seperti kelasnya Bu Isti itu tadi yang kalau katanya 4 ngaklik sudah berhasil semua, ya udah dikayakan semua. Lalu kita akan melangkah ke topik berikutnya, karena sesungguhnya kalau Bapak Ibu itu mau bersungguh-sungguh, setiap KD baru Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik. Jadi itulah kenapa, soalnya nggak usah banyak, karena ya memang hanya 1 KD itu saja, begitu. Seandainya kemarin saya diceritain kalau boleh kita masih flashback, itu dibagi beberapa paket saja asesmen diagnostiknya, bukan semua dijadikan satu. Oke, again saya berharap sudah perso apa yang dimaksud dengan KD prasyarat tadi. Nah, sesudah itu selesai, kita akan kuatkan lagi alur yang Bapak Ibu harus lakukan. Kalau sudah sampai dengan menganalisis tadi, interpretasi. Interpretasinya seperti apa? Saya kembalikan lagi tayangan ini sekali lagi agar Bapak Ibu semakin mantap. Nih, ini untuk pilihan ganda Pak Yuli. Karena D tadi kuncinya, maka berarti kan sudah bisa ya lanjut dengan KD itu. Tapi ABCD tadi kan tidak paham. Nah, A itu penyebabnya beda, B penyebabnya beda, C juga beda. Nah, ini dilacak satu-satu. Mulai dari sini. Contoh, tadi kita melihat ada teks Danobratan tadi ya. Jawabannya pada
keberadaan, tetapi anak memilih pemandangan. Interpretasinya apa? Ini interpretasi kolom 2. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan ini nanti. Siswa belum mampu memahami isi teks bacaan. Saat membaca, siswa mempersepsikan itu adalah membahas keindahan. Terus di sini tindak lanjut, memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan membaca. Saya tidak akan baca. Lalu yang B seperti apa? Anak memilihnya data sejarah. Siswa telah mampu memahami teks di paragraf 2, tapi belum menguasai cara menemukan ide pokok. Nah, tindak lanjutnya apa? Memberikan pembelajaran remedial untuk memahamkan konsep gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi, habis saya matur ini, saya berkenan volunteer. Siapa berkenan? Kita akan coba analisis yang pilihan ganda. Nah, ini seperti ini kan juga pilihan ganda. Nih, pembelajaran sesuai, ini tidak paham, berarti melakukan apa, lalu sesudah itu kita akan menginterpretasikan. Mungkin bisa dipilih satu nomor dulu, kita coba bareng-bareng gitu. Lalu Pak Irfan ya, anything to say? Mau tanya tentang itu Bu, yang tadi sepertinya yang pilihan ganda nggak yang barusan tadi dipresentasikan oleh Bu Julia. Itu saya lihat ada tidak paham 1, tidak paham 2, berarti kalau pilihan ganda tetap bisa diberikan apa namanya, tidak hanya sekedar paham dan tidak paham, gitu. Berarti ada tidak paham 1 itu nanti treatmentnya seperti apa. Ketika memilih C, tidak paham 2, maka treatmentnya berbeda. Berarti detail per opsi gitu memang bisa. Iya, tadi kan saya matur. Tidak paham 1 itu bukan level kesulitannya, tapi tidak paham 1 terkait dengan opsi jawaban A, gitu kan? Okay. Terus tidak paham 2 berarti opsi jawaban B, tidak paham 3 opsi jawaban B. Karena kalau ini beda-beda, bisa jadi treatmentnya kan berbeda. Okay. Karena ini revision. Tapi kalau Bapak Ibu di linguistic feature, ya kan, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Contoh, jika semua opsinya hanya to be, ya kan, hanya S, A, itu kan hanya satu jenis linguistic feature. The use of to be itu kan, berarti pembelajarannya itu, ya kan. Tapi iya, kalau linguistic feature mungkin relatif mirip treatmentnya, tapi kalau sudah sampai ke reading comprehension, tadi ada yang teks deskriptif, yang kelas 9 ada teks apa lagi, mungkin bisa beda. Oke. Ya, Pak Irfan? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang lain silahkan. Bu Isti, ada Mbak Isti. Please. Mbak Isti? Iya, Mbak Isti. Oke, terima kasih Bu Julia. Punya saya tadi, sebentar saya buka. Yang pada hasil tindak lanjut Bu Yulia. Mau di-share screen lagi? Iya. Oke. Yang pada tindak lanjut di sini kan karena sudah berarti kan sudah paham nih. Rata-rata penggunaan bahasanya punya saya kan sudah paham. Mbak di Esti sini, mau di mana ini? Mau di nomor berapa? Slide-nya Mbak Esti. Slide-nya di cover. Okay. Masih di cover, nggak kelihatan. Iya. Sudah muncul belum ya? Not yet. Still in the first slide. Gak apa-apa, inilah teknologi. Jadi mau share screen juga tidak setiap saat langsung. Iya. Nah, belum. Bapak Ibu yang lain silahkan loh ya. Ini
Mumpung ketemu, mumpung meluangkan waktu. Oh, sekarang sudahkah? On the way. Oh ya, mau bertanya Bu Julia. Tadi kan berarti punya saya ini seharusnya kan tadi apa paham utuh begitu ya untuk ada berapa nomor, 24 nomor itu paham utuh dan satu nomor tidak paham. Karena nilainya di rata-ratanya berapa tadi? Jadi sebentar saya cek. Rata-rata kelasnya berapa? Sebentar 9A saya cekkan dulu untuk analisisnya. Kita nggak ke susu, yang penting paham supaya tidak tersesat. Mungkin next time bisa diagendakan remedial presentasi Mbak Asri dan teman-teman MGMP dengan interpretasi model baru, model yang semestinya, ya. Ya, nanti kita diskusikan di WA atau di sini. Agar tidak lama gini aja Bu. Sudah nampak berapa rata-ratanya Mbak Isti ini di sini hanya. Jadi 96% kan, maksudnya jadi bukan misalnya per nomor itu misalnya 96%. Gitu. Sebentar Mbak, ini aja Mbak Isti lihat capaian per nomor bisa nggak? Ya, capaian per nomor itu ya saya carikan yang paling parah di nomor berapa? Bagi dong Pak Heri. Ya, filenya yang di-share mungkin bisa diganti langsung ke hasil analisisnya saja ke Benar, saya carikan. Atau ada yang punya cerita. Ternyata saya jam 10 di mana? Saya belum motret lupa. Di SMP 4 tempel Mbak Asri. Jadi nanti kurang 5 menit boleh kita akhiri. 1000%. 1000%. 1001 jadi prop endorse ini. Mbak Isti, kalau hasil analisisnya saja, ini maksudnya yang tayangannya ini bukan PowerPoint-nya, tapi hasil analisisnya saja. Iya. 96. Sebentar. Kalau itu 96%. Ya udah, kalau nggak bisa cerita tadi berapa persen tadi katanya? Oh ya. ...90 ada yang 9. Nah udah nih. Loh malah udah. Sebentar. Ini ada rata-rata itu 96%. Untuk yang mudah itu 96%, yang baik itu hanya 1, sedang. Yang sedang itu 1 itu 66%. Oke. Untuk kelas A. Oke. 66% pada soal nomor 12. Oke. Gitu. Ya. Berarti untuk apa itu? Yang lain berarti tadi paham utuh. Paham apa tadi? Utuh. Utuh. Ya. Kalau yang sedang itu berarti gimana, Bu? Oke. Nah, benar kan saya tadi matur walaupun guyon. Jadi di kelasnya Mbak Isti ini karena semuanya paham utuh
yang bahkan paling rendah pun di atas rata-rata kelas kan, rata-rata kelasnya capaiannya hanya 96%, berarti semuanya kan 96% itu kalau artinya rata-rata kelas gimana sih? Hampir semua anak dapat nilai 90 kan gitu ya? Iya enggak? Iya kan? Iya, 80, iya, 90. Iya kan, 90-an gitu ya. Jadi kelas tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya pengayaan semua. Lewat tuh KD-KD ini gitu. Terus yang 60% tadi bagaimana? Nah, 60% ini dilacak. Di apanya? Sebagian besar memilih yang A, kuncinya apa? Kalau kuncinya A, yang milih B itu kira-kira tentang apa nih? Yang milih C tentang apa? Yang D tentang apa? Ini tidak boleh diabaikan. Karena lantaran semua udah 90, lalu kan cuma satu nomor. Satu nomor kalau itu prasyarat kan tetap harus tuntas gitu ya. Jadi yang ini tetap diberi treatment. Kalau misalnya di opsi apa, itu 12 apa? Kalau dilacak Mbak Isti tahu. Kalau dia, saya for example ini reading comprehension ya, yang agak complicated gitu ya. Kalau di opsi 1 mungkin dia tidak paham meaning dari padanannya, maka artinya harus diekspos banyak teks yang mencari padanan kata tentang itu. Kalau dia tidak paham tentang getting main ideas kayak tadi, diekspos teks-teks yang memang diminta untuk getting main ideas. Bapak Ibu ingat, pernah belajar TOEFL, itu kan paketannya sebelum tes yang komplit itu ada tes untuk main idea sendiri, sinonim sendiri, reference sendiri, kayak gitu. Nah itu caranya memberikan remedial. Berarti di sini, di situ kan untuk tindak lanjut saya sudah menyampaikan penekanan pada unsur kebahasaan ketika materi dan yang kurang itu kan di greeting card. Jadi yang saya tekankan di situ di tadi yang saya sampaikan adalah di congratulasinya. Menekankan itu kan yang ngerti menekankan itu kan Bu Isti. Orang lain membaca ditekan itu dipenet. Gitu kan? Jadi do you mean by menekankan ini dibuat operasional? Cara operasionalnya adalah dengan tindakan real yang mau dilakukan. Jadi contoh seperti tadi yang saya maksud, expose to text with to greeting card. Jadi diekspos itu dibawa ke teks yang greeting card di bagian apanya gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Berarti bisa dalam bentuk pengayaan, Ibu? Tunggu dulu. Kalau yang 60% tadi KD prasyarat, karena menuju ke KD itu, dia remedial dulu, Bu. Dikasih sebelum masuk ke KD itu. Berarti remedial dulu. Karena 60 itu sudah rata-rata ya? Iya. Pembelajaran biasa. Jadi pembelajaran sesuai KD itu. Ya, dalam penekanannya berarti di ucapan selamat itu akan diberi lebih, maksudnya pengayaannya lebih. Kata penekanan, Bu, juga jangan pakai kata pengayaan. Materi pembelajarannya kita lihat lagi ya, Bu. Pastinya lebih dari yang lainnya, begitu apakah seperti kita lihat itu? Lagi contohnya ya, Bu, supaya saya tidak menyesatkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Jadi begini, melaksanakan kegiatan yang sebentar. Ya, melaksanakan ini karena tidak paham, yang paham. Pembelajaran dapat dilanjut pada KD berikutnya, kan punyanya Bu Isti yang ini. Berarti diberi keterangan, memajankan atau memberikan exposure lebih itu supaya tidak kata menekankan. Karena ketika orang lain yang membaca menekankan gitu ya Pak Keto gitu kan. Memberikan exposure atau apa bahasa Indonesianya, pajanan teks greeting card pada apa itu permasalahannya yang belum itu. Yang karena belum 66 kan berarti 34 anak itu kalau Ibu mau telaten 66% ya tadi ya. Yang 34% ini
dipisah dulu, diberi, atau ketika saat pembelajaran mereka bisa diberi perhatian lebih gitu. Tapi kalau pembelajaran kita memperhatikannya beda-beda kan menjadi nggak adil ya. Jadi mungkin lebih baik dia diberi pembelajaran tambahan dalam hal ini karena dia bukan remedial, karena KD-nya masih KD itu bukan remedial. Jadi begini, remedial itu jika dia merupakan KD sebelumnya, tetapi prasyarat ke selanjutnya. Saya ulangi supaya mantap. Kalau KD itu adalah KD yang sedang dicapai, ketika anak-anak sudah sampai pada nilai rata-rata, maka di pembelajaran itu dilaksanakan pembelajaran seperti yang seharusnya, targeted KD itu tercapai. Tetapi jika yang tadi tidak bisa itu di soal yang merupakan prasyarat ke KD ini, di tingkat itu KD-nya, Bu Isti. Tadinya congratulating transaksional, greeting card prasyaratnya. Oke. Nah, kalau itu berarti prasyarat, Bu Isti dan teman-teman, kan baru 66% anak-anak ini yang sudah bisa mencapai. Maka anak yang 34% itu boleh dikasih soal-soal remedial gitu. Kalau ingin muridnya nanti jadi 96% semua, Bu Isti. Tapi kalau sudah puas dengan 66%, ya udah pembelajaran normal okay gitu. Begitu. Apakah ini terpahami? Sama-sama. Apakah ini terpahami? Bapak Ibu boleh nulis di chat, boleh bicara langsung apa yang ingin ditanyakan. Bu Yulia putus-putus. Sekarang masih? Boten. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu monggo. Mungkin jika punya saya Bu yang putus-putus. Mungkin sinyalnya. Monggo Ibu Bapak. Yang penting nggak putus hatinya. Sesuatu. Masih ada untuk tindak lanjut. Jadi nanti saya share screen lagi sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu, saya itu dengan MGMP pernah, dengan sekolah pernah, itu ternyata mengundang yang berpartisipasi ini juga nggak banyak loh. Jadi kayak kalau Bapak Ibu ngajar ya, siapa yang mau bicara? Nggak ada juga. Ayo Bu Dwi silahkan. Monggo Bu Dwi. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yulia sudah meluangkan waktu untuk mendampingi teman-teman semua, dan saya mohon maaf mungkin saya memang di pertemuan pertama dan kedua tidak fokus karena kebetulan juga barengan dengan yang lain. Ini alhamdulillah di pertemuan ketiga saya bisa mengikuti dari awal sampai akhir meskipun masuknya agak telat juga karena tadi meeting dengan anak-anak tapi hanya beberapa menitnya. Oke, cuma di awal tadi ya saya agak kaget juga, aduh kok Bu Yulia kayaknya merasa gagal total gitu ya, aduh. Tetapi setelah saya ikuti tadi, saya mengamati dari presentasi teman-teman, ini saya pertama mau mengapresiasi dulu teman-teman yang sudah bekerja keras dari mulai menyiapkan instrumen untuk asesmen diagnostik, kemudian sampai menganalisa dan sebagainya. Dan itu ternyata waktunya tidak cukup Bu Yulia. Kalau Bu Yulia perso, kita itu mengadakan meeting juga di luar 2 sesi yang sebelumnya. Karena secara teknis kan memang nggak cukup waktu segitu untuk membuat asesmen ini. Nah ini apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman. Sampai sudah ada yang melakukan tindak lanjutnya. Nah, kalau saya amati itu sebetulnya alurnya itu sebetulnya enggak istilahnya kalau Bu Yulia merasa gagal itu kok saya agak enggak begitu ya. Cuma sebetulnya teman-teman sudah, kalau untuk yang 10 soal menjadi 25 soal, itu 25 soal itu pun prosentasenya adalah dari KD prasyarat semua. Jadi kalau misalkan nanti kita menghendaki, Bu Yulia menghendaki analisisnya dari 10 butir soal, ya kita ambil dari itu bisa. Kemudian untuk interpretasi
dan tindak lanjut itu sebetulnya kalau saya lihat mungkin hanya pada narasi saja Bu Yulia. Ya. Kebetulan kan kita semua soalnya itu objektif, jadi hanya paham dan tidak paham itu. Dan kebetulan kalau saya lihat di instrumennya itu kebanyakan adalah linguistic feature semua. Jadi kalau misalkan terus tindak lanjutnya ke semacam pembelajaran tambahan, kalau kebetulan tadi saya lihat yang disampaikan Mas Irfan, itu ada yang rata-ratanya itu di bawah 50. Jadi kalaupun pembelajaran tambahan secara klasikal, seperti ketika kita remedi, kebetulan istilahnya daya serapnya atau rata-ratanya itu rendah, kan bisa kita mengadakan pembelajaran secara klasikal. Nah, untuk ini mungkin nanti juga perlu penguatan dari Bu Yulia. Jadi memang kalau kebetulan kok dilihat dari hasilnya itu rendah, itu ternyata banyak anak yang belum paham. Boleh tidak kalau kita mau mengadakan pembelajaran tambahannya itu klasikal. Tetapi kalau mungkin yang sudah tinggi tadi perlu kita lihat secara detail individu per individu mana yang kurang, kita kelompokkan, kemudian kita beri pembelajaran tambahan. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Bu Yulia tadi seperti itu, dan mungkin kita kemarin kalau saya lihat yang dari interpretasi teman-teman itu diambil secara klasikal. Jadi kalau yang masih rendah nanti secara pembelajaran tambahannya klasikal. Begitu Bu Yulia, dan ini terima kasih sekali teman-teman yang sudah sampai ke tindak lanjut, dan juga mungkin ada yang masih rencana, ada yang melaksanakan. Begitu saja Bu Yulia, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Yulia. Oke, terima kasih. Beda konsep ya. Jadi tetap saya mohon maaf. Lepas dari segala kerja keras teman-teman, tetap beda. Analisisnya bukan yang itu. Karena memang konsep diagnostiknya tidak ke sana. Itu kebetulan saja karena soalnya pilihan ganda. Lalu analisisnya hanya menjadi lebih mudah paham dan tidak paham. Tetapi toh analisis itu kemarin belum muncul. Jadi Bu Dwi yang saya hormati dan teman-teman saya yang minta maaf. Saya yang tidak bisa mengantarkan teman-teman ke pemahaman ini karena kemarin ketika kita diskusi, saya merasa di diskusi awal itu terlalu banyak kita ngobrolin tentang jenis tes dan sebagainya, sehingga di hal yang harusnya fokus di sini kita waktunya habis. Lalu saya tadinya berharap teman-teman membaca di PowerPoint-nya dan juga di contoh bukunya. Ternyata kan tidak. Sehingga saya memang tetap akan mengatakan ini belum sesuai dengan yang semestinya karena yang pertama dari sisi jumlah. Mengapa? Karena ketika nanti 25 menarasikan ke per anak itu kan tentu beda dengan 10. Dan 10 sendiri itu juga bukan maunya saya, itu di buku panduannya juga memang 10 begitu. Jadi ketika teman-teman MGMP karena saking apresiasinya semua dipakai, ya tidak apa-apa. Sampai saat itu saya hanya menyesal, oh aduh saya tidak terkomunikasikan, tidak terinfo ini. Kalau terinfo saya pasti akan, saya bahkan sempat menawarkan kalau pas diskusi boleh kalau pas saya jamnya bisa saya ikut. Terus analisisnya bukan daya serap, bukan tingkat kesukaran soal juga. Analisisnya hanya cukup rata-rata paham atau tidak paham. Jadi memang nanti harus diganti dari yang dipaparkan tadi. Terus waktu kita di sesi 1 sampai dengan bikin soal itu kan masalah rasio 10 itu soal kelas 9, yang paling enak kelas 9 deh. Soal kelas 9 2 saja, kelas 8 6, kelas 7 2 gitu. Itu sudah sampai di sana gitu. Ya.
Jadi bukan sayanya yang kekeh mari keh, tetapi kita sama-sama mengawal sebuah keilmuan yang memang kita sama-sama belajar, yang namanya tes diagnostis yang sudah diharapkan dilakukan oleh guru, sebetulnya tanpa diminta dilakukan di kapanpun supaya kita tahu treatmentnya bisa lebih pas. Contohnya, saya itu punya sakit jantung, gejalanya sesek gitu. Saya juga punya sakit mah, gejalanya juga sesek gitu. Nah ini kalau kita yang diobati belinya obat sesek gitu kan salah, sakitnya itu mah cukup minum Proma, yang jantung mungkin ya ada obat rutinnya sendiri. Jadi kata diagnosis ini yang saya berharap konsep ini yang harus kita legowo untuk tetap mengupdate diri lagi. Terus tindak lanjutnya masalah klasikal atau tidak. Saya seandainya Bapak Ibu itu sudah sampai ke konsep diagnosis, maka akan melihat di anak ini dan kebetulan lagi lebih banyak linguistic feature. Seandainya soal-soal itu reading comprehension seperti yang tadi sudah saya tayangkan, yang Pak Irfan atau Pak Yuli ya tadi, Pak Irfan ya gali lagi tadi, itu kalau soal itu tidak sejenis, maka di masing-masing opsi pun meskipun pilihan ganda beda-beda, sehingga anak yang milih C dengan anak yang milih A, apakah treatmentnya sama gitu. Itu untuk tindak lanjut ya. Jadi saya tidak sedang ingin repoti Bapak Ibu, tetapi inilah cara kita untuk memperbaiki supaya seperti Mbak Asri tadi bilang, tidak terjadi learning loss. Sekian lama learning loss karena apa? Jangankan daring, luring saja bisa learning loss karena semua anak dianggap kesulitannya sama, treatmentnya sama. Nanti deh kapan-kapan kita ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sejauh mana kita bisa melakukan itu, dan kalau orang lain bisa melakukan, kita mencoba melakukan, mudah-mudahan lah learning loss itu tidak banyak. Saya yang lebih khawatir itu malah character loss. Bu Rina mungkin ya, sudah saya cerita di SMP-nya Bu Rina. Memastikan bahwa anak-anak mengerjakan sendiri tugasnya, memastikan bahwa anak-anak itu tesnya itu betul-betul mengukur kemampuan dirinya, itu apakah sudah bisa sampai di sana kita? Kalau tidak, saya pernah sharing yang podcast saya yang nge-host itu, di sana narasumbernya itu mengatakan character loss terjadi ketika anak-anak tidak jujur, kemudian nilai ini dilegitimasi oleh sekolah menjadi nilai rapot. 10 tahun ke depan, anak-anak ini akan menjadi pemimpin bangsa, akan menjadi pejabat, akan menjadi pelaku di dunia usaha, dan dia terbiasa dengan nggak apa-apa, bukan hasil karya sendiri, toh tetap diakui. Sebuah character loss tentang kecurangan yang orang sekarang prihatin, korupsi seperti ini, itu aja dulu pelajarannya agama dan budi pekerti. Nah sekarang di masa daring ini, bagaimana kita tetap semangat. Saya tidak mengatakan saya tidak mengapresiasi, saya sungguh terima kasih sudah kerja kerasnya dan juga bahkan di sela-sela mengajar mengikuti ini. Tetapi saya mohon maaf, konsep diagnostiknya tetap nggih. Jadi nanti terakhir kalau kita nanti sudah mengumpulkan Mbak Asri dan teman-teman, ini bagian akhir dari yang akan saya tunjukkan. Jadi dilakukan ini, melakukan penilaian untuk masing-masing murid, memberi nilai 1, jawaban benar, 0, analisisnya cuma 1 dan 0, seperti analisis zaman dulu banget begitu. Kemudian yang dihitung hanya rata-rata kelas, dengan menambahkan nilai total semua murid, kan ketemu rata-rata kelas. Tindak lanjutnya ini saja, siswa dengan rata-rata kelas diajar oleh guru kelas. Siswa di bawah rata-rata mendapatkan tambahan pelajaran, itulah remedi. Nah masalah remedinya kalau mau klasikal ya, kalau permasalahannya sama silakan. Kalau tidak tetapi ingin disamakan ya silakan. Tapi yang jelas jangan pas di jam tatap muka.
dialokasikan waktu yang berbeda. Kemudian siswa di bawah rata-rata, nah ini idealnya, ini kalau dibilang idealnya, dititipkan ke guru kelas di bawah atau dibuatkan kelompok belajar. Kalau menitipkan ke guru kelas bawah tidak mungkin, ini masih ada opsi dibuatkan kelompok belajar didampingi orang tua, keluarga, dan pendamping. Dan kita ada di dalamnya. Itu saja penguatan akhirnya. Sekali lagi saya sungguh mohon maaf. Terima kasih sudah luar biasa hingga pagi ini. Kalau misalnya masih ingin ada konfirmasi tambahan terkait dengan diagnostik, kita sepakati saja jadwalnya. Kalau mau presentasi, remedial presentasi, tetapi yang selebihnya kita ikuti hal-hal yang memang harus dikumpulkan apa, yang di-sharingkan apa, kita ikuti ketentuan dari dinas. Itu Mbak Asri, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat. Karena ini menjadi hal yang baru, sekian lama kita belum melakukan, nggak apa-apa. Jadi ini sama dengan murid. Kalau di pertama kita baru paham sampai di situ, berarti nanti di berikutnya akan lebih baik. Tetap semangat, terus hebat. Mudah-mudahan lebih manfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia atas evaluasi dan feedback-nya. Kemudian untuk nanti mungkin jika memang untuk KD2 dan seterusnya itu nanti kalau memang diperlukan remedial, kami akan coba diskusikan dulu di WA group teknisnya seperti apa begitu. Karena menyepakati ini juga dengan teman-teman ya, jadi berarti harus mulai lagi di KD kedua begitu. Atau yang diperbaiki yang ini saja kalau yang merupakan tagihan dinas. Yang KD2 itu tadi tawaran. Berarti kan itu ada 25 untuk keperluan administratif, apakah misalkan nanti 25 itu kan sebenarnya semuanya juga disusun berdasar KD prasyarat nggih Bu. Nah, seandainya untuk diambil 10 jadi yang digunakan 10 dari 25 itu apakah bisa Bu Yulia? Ya, pasti bisa ya, karena kalau 10 adanya 5 itu nggak bisa, tapi kalau 25 diambil 10 bisa 2 lebih. Betul. Jadi maksudnya seperti itu. Terus kemudian saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali yang perlu kami, karena kami yang kebetulan memfasilitasi teman-teman, kami serahkan gitu ya ke dinas atau ke Bu Yulia terkait dengan workshop ini yang itu yang kami sudah ada itu adalah mungkin sebagai bukti dokumen deh dari mohon izin dinas arahannya pada MGMP apa waktu itu? Kalau memang berupa drive lalu di-share link gitu ya share saja ke Buning dan ke saya misalnya seperti itu. Saya mohon maaf kurang tahu tagihan pertanggungjawaban hasil MGMP ke penyelenggara apa? Ya Bu Dwi kayaknya mau menyampaikan. Saya kok sudah masuk jam 10 ya, mau join di sekolah ya. Mungkin saya nanti di info di WA saja ya, mohon maaf deh. Ini karena saya tidak bisa masuk ke sekolah, mungkin karena join 2 meeting. Mohon maaf sungguh. Terima kasih Bu Yulia. Oke, siap. Banyak. Ya, sama-sama mohon izin live.